Pernah nggak sih Anda ngerasa nggak enak gitu nolak pemberian orang, padahal mungkin Anda nggak pengen-pengen banget barangnya? Atau pas ada orang baik sama kita, rasanya tuh kayak, aduh harus balas nih, sekecil apapun itu. Nah iya kan, ternyata di balik itu semua ada semacam mekanisme psikologis gitu yang kerja tanpa kita sadarin. Mekanisme yang kuat banget, dan seringkali kita nggak ngeh gimana dampaknya di obrolan sehari-hari. Selamat datang di pembahasan mendalam kita. Hari ini kita bakal coba ngupas tuntas satu prinsip pengaruh yang, wah, fundamental banget. Prinsip timbal balik. Sumber utama kita kali ini dari bab 2 buku klasik, The Psychology of Persuasion. Intinya sih, prinsip ini simple ya. Kita tuh merasa punya kewajiban buat mencoba membalas apa yang udah orang lain kasih ke kita. Oh gitu? Ini kayak aturan gak tertulis gitu, yang ada di hampir semua budaya. Dikasih kado, rasanya ya harus balas ngasih. Diundang makan, kayak ada dorongan buat ngundang balik kapan-kapan. Hampir refleks gitu deh. Oke, menarik nih. Yuk kita bedah lebih dalam. Misi kita hari ini, kita pengen bener-bener paham. Kenapa sih kita punya dorongan sekuat itu buat bales budi? Terus, gimana perasaan ini bisa, dimanfaatin kadang caranya kurang oke. Dan yang paling penting, gimana Anda bisa lebih pinter, lebih sadar gitu pas ngadepin ini. Kita bakal lihat banyak contoh seru nih dari sumbernya. Ya, pada dasarnya aturan ini tuh penting banget buat masyarakat. Kayak fondasi gitu. Ini menciptakan semacam jaring, kewajiban di masa depan. Kewajiban di masa depan, gimana tuh maksudnya? Coba bayangin aja leluhur kita dulu. Aturan ini bikin orang bisa ngasih bantuan misalnya makanan atau tenaga ke orang lain dengan keyakinan kalau itu tuh nggak bakal hilang gitu aja. Ada harapan, bahkan ya kewajiban buat dibalas nanti. Oh, jadi kayak semacam lem sosial gitu ya, biar bisa kerjasama, tukaran barang, bahkan mungkin buat pertahanan bareng gitu. Tepat. Tanpa ada rasa percaya kalau kebaikan bakal dibalas baik, ya susah mungkin masyarakat kompleks mau berkembang. Jadi masuk akal banget kalau ini udah ditanemin dari kecil. Lewat sosialisasi gitu. Masuk akal, masuk akal. Ini kan mengurangi risiko buat si pemberi awal dan memungkinkan adanya hubungan yang saling untung dan jalan terus. Nah, tapi justru karena otomatis dan udah dalam banget nancapnya ini, prinsip timbal balik jadi lahan basah ya buat dimanfaatin. Di sumber kita diceritain soal eksperimen kartu Natal yang unik banget. Oh ya, yang itu ya? Iya, ada profesor ngirim kartu ucapan ke orang-orang yang dia nggak kenal sama sekali. Asing banget. Coba tebak apa yang terjadi. Pada ngebales kali ya? Banyak banget yang ngebales, ngirim kartu balik. Padahal mereka nggak tahu siapa yang ngirim, tapi otomatis aja gitu ngerasa, wah harus bales nih. Sumbernya bilang kayak tombol klik wir gitu, kepencet otomatis. Kekuatannya emang sering nggak kita sadari sih. Ada studi klasik dari Dennis Regan tahun 71, itu jelas banget munjunginnya. Gimana tuh studinya? Jadi, di eksperimennya, ada asisten peneliti namanya Joe, dia interaksi sama peserta. Nah, kadang-kadang nih si Joe ini ngasih sekaleng Coca-Cola gitu ke peserta. Kayak, ya kejutan kecil aja sebelum mulai. Oke, terus? Terus di akhir sesi, si Joe ini minta tolong secara pribadi. Dia nanya, mau nggak beli tiket lotre saya beberapa lembar gitu? Bisa nebak nih saya, yang dapat Coca-Cola pasti lebih banyak beli tiketnya kan? Jauh. Beli tiket lotrenya 2 kali lipat lebih banyak. Tapi, bagian paling serunya, dan ini nih yang bikin rasa utang budi gara-gara Coca-Cola itu ternyata lebih kuat dari rasa suka atau nggak suka sama si Joe. Serius? Iya, bahkan peserta yang jelas-jelas bilang nggak suka sama si Joe, tetap aja beli tiket lebih banyak kalau tadi udah dikasih minum. Wow, jadi rasa harus ngebales ini bisa ngalahin penilaian kita ke orangnya langsung ya? Gila juga ya implikasinya. Kita mungkin mikir kita ambil keputusan pakai logika atau perasaan suka, ternyata ada program bawah sadar ini yang jalan. Benar banget, dan ini, wah dimanfaatin luas banget. Anda mungkin ingat atau pernah dengar cerita kelompok Hare Krishna di bandara atau tempat umum zaman dulu. Oh iya, yang suka ngasih bunga itu kan? Nah, itu dia. Mereka sering kayak maksa ngasih bunga atau buku ke orang lewat. Banyak orang keganggu atau nggak mau sebenarnya. Tapi begitu hadiah itu udah di tangan, rasa sungkan buat nolak pasti minta donasi setelahnya jadi gede banget. Hadiah kecil, mancing balasan. Ini juga ngejelasin strategi dagang yang sering kita lihat ya. Kayak sampel gratis di supermarket. Betul. Itu bukan cuma soal nyicipin produk loh. Tapi juga bikin kita ngerasa agak utang gitu ya. Sedikit,
Tapi cukup buat bikin orang mikir buat beli. Terus ada juga teknik boottingging yang diceritain di sumber. Itu tas isi produk sampel, ditinggal gratis di rumah calon pelanggan. Nggak ada kewajiban beli. Oh iya, terus gimana hasilnya? Ya, setelah beberapa hari pakai produknya gratis, banyak yang ngerasa nggak enak kalau nggak beli apa-apa. Ujung-ujungnya penjualan naik, sama aja. Hadiah kecil buat mancing balasan. Prinsip ini juga main banget ya di politik. Ada istilah log rolling. Ah iya, log rolling itu kan intinya praktik gentleman's agreement gitu ya, antar politisi. Saya dukung RUU kamu sekarang, entar kamu dukung RUU saya ya. Itu timbal balik murni. Atau lobby-lobby itu ya, pemberian fasilitas dari kelompok kepentingan ke pejabat, itu kan bisa bikin ikatan kewajiban juga ya buat nanti. Jelas. Bahkan bantuan-bantuan kecil dari politisi ke konstituennya, walau kelihatannya tulus, sering ada harapan implisitnya. Buat dibalas pas pemilu gitu ya. Bisa jadi. Kekuatan prinsip ini tuh, wah bisa ngelewatin batas nalar dan kepentingan pribadi loh. Contoh paling terenyuh mungkin ya, dari sumber kita, itu kisah Palang Merah Ethiopia tahun 1985. Oh yang itu ya, pas mereka lagi kena bencana kelaparan parah banget kan? Iya, kondisi mereka lagi sulit banget. Tapi anehnya, mereka malah ngirim bantuan uang $5.000 ke Mexico City yang baru aja kena gempa bumi. Loh, kok bisa? Kenapa gitu? Ternyata, itu balesan karena Meksiko pernah bantu Ethiopia tahun 1935 pas invasi Italia. Bayangin deh, rasa perlu balas budi bisa sekuat itu sampai ngalahin kondisi krisis parah di negara sendiri. Itu gila sih, bener-bener nunjukin betapa dalamnya prinsip ini nancep di kita ya. Tapi, nah ini nih, ada sisi lainnya yang perlu kita waspadai banget. Prinsip yang tujuannya bagus, buat tukeran yang setara, malah bisa dieksploitasi buat bikin pertukaran yang gak adil banget. Nah, iya, bantuan kecil bisa dipakai buat mancing balasan yang jauh lebih gede. Kok bisa gitu? Ini yang dimainin. Si pemberi awal kan bisa ngontrol hadiah pertamanya apa. Sementara si penerima yang udah ngerasa utang budi, seringkali kedorong buat bales lebih gede, cuma biar perasaan gak enaknya hilang. Di sumber ada contoh yang lumayan ekstrim ya. Mahasiswi yang mobilnya mogok, dibantuin orang asing. Oh ya, yang itu. Sebulan kemudian, orang asing itu minjem mobil baru si mahasiswi. Gara-gara ngerasa masih utang budi soal bantuan sebulan lalu itu, dia kasih pinjem. Padahal berat hati. Hasilnya, mobil barunya rusak parah pas dipinjem. Itu dia. Utang budi kecil dibalas rugi besar. Gila. Cerita itu nunjukin ada beban psikologis yang nyata pas kita ngerasa utang budi. Nggak nyaman rasanya, ngeganjel gitu. Pengen cepet-cepet lunasin biar lega lagi. Nah, keinginan buat lepas dari beban ini yang bikin kita rentan ngasih balasan yang nggak sebanding. Orang yang mau manfaatin kita tahu banget soal rasa nggak nyaman ini. Oke, itu cara pertama ya, lewat hadiah atau bantuan gak terduga. Tapi katanya ada cara kedua yang lebih halus lagi, namanya teknik penolakan, kemudian mundur, rejection, dan retreat. Betul. Penulis bukunya cerita pengalaman pribadi dia. Dideketin anak pramuka yang jualan tiket pertunjukan. Harganya $5. Terus dia tolak. Dia tolak. Si pramuka nggak nyerah. Langsung bilang, oh kalau gitu beli coklat batangan kami aja deh, cuma $1 kok. Nah, si penulis yang tadinya nolak tiket, akhirnya beli coklat itu. Kenapa coba strategi ini bisa berhasil? Karena coklatnya murah. Bukan cuma itu. Kuncinya ada di timbal balik atas konsesi. Konsesi, maksudnya? Pas si pramuka mundur dari permintaan gede, $5 tiket, ke permintaan kecil, $1 coklat, itu kita rasain sebagai sebuah konsesi, dia kayak ngalah gitu loh. Nah, aturan timbal balik ngedorong kita buat balas konsesi itu dengan konsesi juga, yaitu ngubah penolakan awal jadi setuju sama permintaan yang lebih kecil. Kita jadi ngerasa nggak enak kalau nggak ikut ngalah dikit setelah dia nurunin permintaannya. Oh, jadi bukan semata-mata harga coklatnya, tapi ada unsur membalas dia udah nurunin permintaan gitu ya. Pinter juga. Tepat. Ada eksperimen cerdas banget yang ngebuktiin ini. Peneliti nyamperin mahasiswa, terus minta komitmen gede banget. Mau nggak jadi konselor sukarela buat remaja bermasalah? 2 jam seminggu selama 2 tahun. Wah, berat itu. Pasti banyak yang nolak. Hampir semua nolak. Ini penolakan awal. Nah, setelah ditolak, peneliti ngajuin permintaan kedua yang jauh lebih enteng. Oke, kalau itu nggak bisa, mau nggak nganterin sekelompok remaja ini ke kebun binatang? Sekali aja, beberapa jam.
Hasilnya gimana? Pasti lebih banyak yang mau ke kebun binatang. Tingkat persetujuannya melonjak 3 kali lipat dibanding kelompok kontrol yang dari awal cuma ditawarin ke kebun binatang aja. 3 kali lipat, gede banget bedanya. Efektif banget berarti ya teknik ini. Dan ini tuh inti dari banyak strategi negosiasi loh sebenarnya. Anda mulai dengan tawaran atau tuntutan yang agak ekstrim, yang Anda tahu mungkin bakal ditolak. Terus pelan-pelan Anda mundur, ngasih konsesi. Harapannya, lawan bakal ngerasa kedorong buat balas konsesi Anda dengan ngasih konsesi juga dari pihak dia. Akhirnya ketemu di tengah yang sebenarnya udah Anda targetin dari awal. Contoh lainnya di sumber itu soal produser TV ya, sengaja masukin adegan yang pasti disensor. Iya, biar bisa ngalah dengan ngehapus itu, supaya materi lain yang lebih penting buat mereka bisa lolos. Pinter kan? Atau penjual door-to-door yang pas tawarannya ditolak, langsung mundur ke minta nama referensi temen. Nah, itu juga. Banyak orang jadi susah nolak permintaan kedua yang lebih kecil ini setelah barusan nolak yang pertama. Kayak nggak enak aja gitu. Efektivitas teknik penolakan kemudian mundur ini seringkali makin kuat karena ada prinsip psikologis lain yang main. Prinsip kontras perseptual. Kontras perseptual, gimana tuh? Permintaan awal yang gede banget, bikin permintaan kedua yang lebih kecil, jadi kelihatan jauh lebih kecil dan lebih masuk akal kalau dibandingin. Analoginya kayak ngangkat beban deh. Kalau Anda baru aja ngangkat 50 kilo, terus langsung disuruh ngangkat 10 kilo. Pasti yang 10 kilo itu rasanya enteng banget kan? Nah, permintaan kedua jadi kerasa ringan setelah nolak yang berat. Contoh paling seremnya mungkin yang skandal Watergate itu ya. Keputusan buat ngebobol kantor Demokrat itu kan fatal banget. Iya, sumbernya ngejelasin gimana G. Gordon Liddy awalnya ngajuin rencana gila, nilainya $1 juta. Isinya ada penculikan, sabotase, macam-macam. Ditolak. Terus proposal kedua $500.000. Ditolak juga. Akhirnya proposal ketiga $250.000 cuma buat ngebobol markas Demokrat di Watergate. Nah, yang ketiga ini walau masih ilegal dan risikonya gede, Tapi dibanding dua proposal sebelumnya, jadi kelihatan lebih waras dan lebih simpel gitu kan? Akhirnya disetujui. Sebagian ya karena efek gabungan dari konsesi timbal balik dan kontras perseptual tadi. gila ya efeknya bisa sampai segitu. Yang lebih menarik lagi nih, dan mungkin agak aneh kedengerannya, itu efek jangka panjang dari persetujuan yang didapat lewat teknik penolakan kemudian mundur ini. Efek jangka panjang gimana? Penelitian nunjukin orang yang setuju karena teknik ini cenderung, 1, lebih patuh sama kesepakatannya. Misalnya jadi sukarelawan, tingkat kehadirannya lebih tinggi. 2, mereka ngerasa lebih puas sama hasil akhir negosiasinya. Lebih puas? Kok bisa? Dan ketiga, mereka bahkan lebih mau nyetujuin permintaan serupa lagi di masa depan. Tunggu. Kenapa gitu? Bukannya harusnya mereka ngerasa kayak agak dikibulin atau terpaksa gitu ya? Nah, sumbernya ngejelasin alasannya cukup psikologis. Karena mereka ngerasa udah ngelewatin proses negosiasi, ngerasa udah maksa si peminta buat mundur dari permintaan awalnya, mereka jadi ngerasa punya andil lebih besar di hasil akhir. Ada rasa tanggung jawab dan kepuasan karena ngerasa udah ngaruhin si peminta buat kompromi. Perasaan ini nih yang bikin komitmen dan kepuasan mereka sama kesepakatannya jadi lebih tinggi. Oke, ini semua wah mencerahkan banget, tapi sekalian bikin agak was-was juga ya. Prinsip timbal balik ini kuat banget dan bisa dimainin dengan cerdik. Terus gimana dong kita sebagai individu melindungi diri? Kita kan nggak mau dimanipulasi, tapi ya nggak mau juga dicap pelit atau ansos gara-gara nolak tiap tawaran atau bantuan. Apa jalan tengahnya? Kuncinya emang bukan nolak semua tawaran mentah-mentah. Itu malah bisa bikin kita terisolasi nanti. Lawan sejati kita tuh sebenarnya bukan orang yang ngasih tawaran, tapi aturan timbal balik itu sendiri pas lagi dipakai sebagai senjata persuasi. Jadi gimana strateginya? Strateginya bukan nyerang si pembawa pesan, tapi netralin pesannya. Kalau itu emang taktik, caranya redefinisi. Redefinisi. Maksudnya gimana tuh? Gini cara kerjanya. Pas Anda dapat tawaran atau bantuan awal, ya terima aja dulu. Nggak usah langsung curiga. Anggap aja itu kebaikan tulus. Tapi, jika dan hanya jika kemudian kelihatan kalau kebaikan awal itu cuma umpan buat dapetin sesuatu yang jauh lebih gede dari Anda. Misalnya kayak sampel gratis terus dipaksa beli produk mahal tadi ya? Nah, iya. Di saat itulah, Anda perlu ngelakuin redefinisi mental secara sadar. Definisikan ulang sebagai apa? Definisikan ulang hadiah atau bantuan awal itu bukan lagi sebagai kebaikan tulus, tapi sebagai apa adanya. Sebuah alat penjualan, sebuah trik persuasi, atau ya, taktik manipulasi.
Begitu Anda berhasil ngasih label baru ini di pikiran Anda, kekuatan aturan timbal balik itu bakal luntur. Kenapa bisa luntur? Karena aturan sosial kita kan bilangnya, balas kebaikan dengan kebaikan. Aturan itu nggak bilang, balas trik atau manipulasi dengan kepatuhan. Jadi Anda nggak punya kewajiban moral buat ngebales sebuah taktik. Anda bebas. Oke. Bisa kasih contoh konkretnya nggak gimana terapin redefinisi ini? Tentu. Misalkan nih, ada orang datang ke rumah Anda. Ngakunya inspektor keselamatan kebakaran. Nawarin pemeriksaan rumah gratis. Bahkan mungkin ngasih detektor asap kecil gitu, gratis juga. Kelihatannya baik ya awalnya. Iya. Tapi setelah inspeksi, dia mulai nakut-nakutin Anda pakai temuan dia. Yang mungkin dilebih-lebihin. Terus ujung-ujungnya maksa Anda beli sistem alarm super mahal yang sebenarnya Anda nggak butuh-butuh banget. Nah, di momen inilah Anda perlu redefinisi. Oke, jadi saya sadar nih, inspeksi gratis sama detektor asap ini cuma kedok buat jualan alarm mahal. Terus saya harus gimana? Begitu Anda definisikan ulang hadiah awal itu sebagai taktik penjualan, Anda secara mental bebas dari rasa wajib beli alarmnya. Anda bisa nolak tawarannya dengan sopan tapi tegas. Nggak perlu ngerasa bersalah atau utang budi. Kalau dia terus pakai teknik penolakan kemudian mundur, misalnya minta nama tetangga gitu. Nah, kenali itu juga sebagai bagian dari taktiknya. Itu bukan konsesi tulus yang perlu Anda balas. Anda bebas nolak itu juga. Penulisnya bahkan bilang kita bisa manfaatin balik si penipu ya. Iya, kalau Anda udah yakin banget ini murni taktik eksploitatif secara teknis sih, Anda bisa aja nerima hadiah awalnya, misalnya detektor asap tadi. Bilang makasih, terus dengan tenang tolak tawaran utamanya, dan persilahkan dia pergi. Intinya, kesadaran buat ngenalin taktik dan keberanian buat ngedefinisiin ulang situasi itu perisai utama Anda. Jadi jelas banget ya rangkungannya, prinsip timbal balik ini, wah kekuatannya gede banget dalam interaksi sosial kita. Kita udah lihat gimana rasa wajib membalas ini kerja, gimana ini bisa jadi alat persuasi yang ampuh banget, lewat hadiah nggak terduga, atau teknik konsesi penolakan kemudian mundur. Dan yang paling penting, gimana kita bisa lebih cerdas ngadepinnya, yaitu dengan redefinisi sadar pas kita ngerasa lagi dimanfaatin. Iya, paham. Soal prinsip ini tuh krusial banget di zaman sekarang. Ini bantu Anda ngenalin kapan pengaruh halus lagi bekerja ke Anda. Pas lagi nawar harga, pas ada yang minta donasi, pas negosiasi bisnis, bahkan di hubungan personal. Kesadaran ini ngasih Anda pilihan, ngasih Anda ruang buat milih respons Anda secara sadar. Jadi nggak cuma bereaksi otomatis gara-gara dorongan bawah sadar buat bales budi. Nah, sebagai penutup nih, kami mau ninggalin satu pertanyaan buat Anda renungin. Setelah dengerin semua ini, coba deh perhatiin interaksi Anda sendiri beberapa hari ke depan. Ada nggak momen pas Anda tiba-tiba ngerasa wajib ngelakuin sesuatu, ngasih sesuatu, atau nyetujuin sesuatu sebagai balasan buat tindakan orang lain? Coba berhenti bentar, tanya ke diri sendiri. Perasaan wajib ini beneran respons tulus saya atas kebaikan murni? Atau jangan-jangan ini cuma gema dari prinsip timbal balik yang lagi dimainin sebagai sebuah taktik ke Anda? Selamat mengamati dan merenung.